Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Taudin di sini akan memaparkan hasil tugas saya, tugas remedial yang dimana disuruh untuk membuat CRUD 15. Nah, di sini saya dengan judul ujian. Nah, ini untuk tampilan awalnya data admin atau list di sini diambil dari mana? Itu diambil dari admin.php ini dengan function index dengan mengambil data di bagian madmin dan vadmin. Mohon maaf Pak, ada salam terlebih dahulu, kameranya belum dijalankan. Nah, ini adalah tampilan codingan untuk tampilan awal dengan function index dengan memanggil madmin dan kontennya vadmin ini dengan function get all dan vadmin. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya untuk penambahan data, kita coba tambahkan data. Contoh saja NIS 33 nama dan alamat Cimahi, agama Islam. Nah, kita coba simpan atau save. Nah, di sini muncul fitur edit atau hapus. Di sini untuk codingannya, ketika kita masuk ke penambahan data itu kita memanggil bagian function open from. Nah, kita menambahkan data, kita masuk ke bagian function open from dengan mengelola madmin get by id. Untuk kontennya vadmin from. Nah, ini untuk vadmin from. Untuk madminnya admin from untuk madmin, get by id. Di sini untuk function get by id. Kemudian selanjutnya kita coba edit. Nah, untuk di sini ada dua fitur, ada dua fungsi. Yang pertama, ketika sinisnya ini ketika si ID-nya ini kosong, maka si akan memanggil function save. Kemudian apabila si ID-nya ini terisi, maka akan masuk ke bagian function update, yang dimana codingannya seperti ini.
Nah, ada function shape. Nah, apabila si ID-nya tidak terisi, maka memanggil function shape ini. Kemudian apabila terisi, akan memanggil function update dengan mengeload di bagian MID. Nah, ini untuk function save. Kemudian untuk function update-nya ada di sini. Nah, untuk selanjutnya function delete itu sama, akan mengeload data di bagian madmin. Nah, untuk selanjutnya kita coba save atau di sini ID-nya kan ada 1 2 3, maka akan memanggil function update. Kita coba simpan. Untuk function delete kita coba. Nah, di sini berhasil ya untuk mendelete data. Kemudian masuk ke bagian guru. Untuk codingannya sini ada bagian guru, function, index untuk tampilan awalnya, untuk mengeload mguru, get all, terus untuk kontennya ke vguru, untuk view-nya ke view utama si guru. Nah, ini ada tampilannya. Untuk database-nya ada di sini untuk bagian guru. Kemudian kita coba tambahkan seperti tadi, kita coba tambahkan. Nah, ID-nya 345, nama guru Aceh, kemudian alamat Bandung. Nah, ini berhasil ya untuk penambahan data. Sama seperti tadi ketika kita menambahkan data, masuk itu ke bagian function open form dengan mengeload mguru get by ID sesuai ID, kemudian untuk konten dengan vguru from, untuk view-nya view utama. Nah, ketika kita tadi sama halnya seperti tadi, untuk ketika ada kondisi si ID-nya tidak terisi, maka akan masuk ke bagian function save. Kemudian untuk ketika si ID-nya terisi, akan masuk ke bagian update. Sama. Ini untuk figurnya, dan ini untuk figur form, ini untuk form bagian pengisiannya. Nah, seperti ini. Kita coba edit. Nah, kita coba Bandung ganti dengan Cimahi. Kita coba simpan. Nah, untuk fungsi update-nya jalan ya. Kemudian selanjutnya ke bagian jurusan. Ini untuk bagian jurusan. Codingan untuk bagian jurusan detailnya, kemudian untuk jurusan untuk bagian pemodelannya, untuk view-nya, untuk jurusan.
untuk form.php kita coba hapus dulu yang dulu biar dihapusnya. Sama seperti halnya tadi, untuk tampilan awal si jurusan ini terdapat di bagian jurusan.php codingannya, atau di bagian function index ini itu mengelola data m jurusan dengan get all, fungsi get all. Nah, ini untuk codingan tampilan awalnya. Kemudian dengan mengelola konten v jurusan, nah ini v jurusannya. Kemudian kita coba juga untuk bagian penambahan data atau masuk ke bagian from, open from. Nah, ini kita coba namakan jurusan listrik. Untuk ID kelasnya kita masukkan 2 saja, kemudian kita simpan. Nah, di sini tersimpan nih Pak, untuk bagian listnya, data yang kita inputkan tadi. Kemudian kita coba edit juga atau update. Ini kita ganti ID kelasnya dengan 3, coba update. Sama berhasil untuk bagian update-nya atau bagian editnya. Kemudian kita masuk ke kelas. Nah, ini untuk codingannya, untuk codingan kelas terdapat di bagian kelas.php. Ini untuk tampilan awal. Seperti biasa, masuk ke function index dengan mengeload mClass dengan get all, function get all, dengan konten v kelas mClass. Kita buka dengan mClass.php. Ini untuk bagian mClassnya. Kemudian untuk bagian view kelasnya, nah ini untuk bagian view kelas. Nah, selanjutnya setelah kita tampilan awal, kemudian kita seperti biasa menambahkan data dengan nama kelas komputer. Total mahasiswa ada 10. Kita coba. Untuk tampilan form ini kita masuk ke bagian open form yang terdapat di kelas underscore form.php. Nah, ini adalah list untuk penambahan data atau form, seperti ini, nama kelas, total. Kemudian kita coba tambahkan. Nah, untuk penambahan alhamdulillah berhasil. Nah, kita coba edit. Untuk bagian edit, di sini total mahasiswa menjadi 20 yang asalnya 10. Coba simpan. Berhasil. Untuk bagian kelas kita coba kelas sudah. Untuk bagian komputer
bagian komputer, ini untuk tampilan awal seperti biasa function index dengan mengeload m komputer dengan get all dengan fungsi get all m komputer. Nah, dengan fungsi get all kemudian dengan konten view komputer. Nah, dan untuk penambahan data atau mengedit data atau menambahkan data, kita ini bagian codingannya di sini adalah view computer dot underscore form dot php. Ini untuk form untuk penambahan datanya. Seperti biasa kita coba untuk bagian penambahan. Nah, ini akan mengeload ke bagian form penambahan data. Coba kita masukkan jenis komputernya BCD saja, kemudian untuk lokasi lantai 1 kita coba simpan. Nah, berhasil untuk penambahan data. Kemudian kita coba function update atau edit. Kita coba lantainya ganti dengan lantai 2,4. Kita coba simpan. Nah, untuk editnya berhasil. Di sini ada lantai 2,4. Untuk selanjutnya bagian mapel atau mata pelajaran, untuk tampilan awalnya seperti biasa itu masuk ke bagian mapel.php. Ini untuk tampilan awalnya function index dengan mengeload mmapel dengan fungsi get all mmapel. Nah, ini akan mengeload data di sini. Kemudian untuk kontennya dengan view mapel. Nah, dan untuk mengeload bagian penambahan data itu masuk ke bagian view mapel form.php. Nah, ini mengeload masuk ke bagian view mapel form.php. Nah, ini di sini terdapat hanya nama mapel saja. Mapel masuk ke CD. Coba simpan. Kemudian kita edit kembali dengan nama ESG. Kemudian kita simpan. Berhasil untuk bagian pengeditan data di bagian mapel. Kemudian untuk selanjutnya ke bagian nilai. Di sini seperti biasa codingannya Nah, ini untuk tampilan awal masuk ke bagian function index seperti biasa, masuk ke mengeload data ke bagian m nilai, kemudian dengan function get all. Ini ada m nilai. Nah, ini adalah bagian m nilai yang dipanggil di bagian index atau tampilan awal. Kemudian untuk kontennya masuk ke view nilai, masuk ke bagian view nilai. Nah, ini untuk bagian kontennya masuk ke bagian view nilai. Ini adalah codingannya. Kemudian seperti biasa ketika kita menambahkan data
menambahkan data itu masuk ke bagian view nilai underscore from.php ini. Nah, ini untuk list datanya atau data yang harus ditambahkan seperti ini. Nah, seperti ini, ID user, ID ujian, nilai, detail jawaban. Kita coba asal saja. Untuk ID user kita pakai 3, ID ujian 4, nilainya 10, jawaban ABCD. Coba simpan atau update. Nah, datanya sudah masuk ke dalam list seperti yang kita inputkan tadi. Kemudian kita coba edit kembali untuk bagian nilai, masuk kita kasih yang asalnya 10 menjadi 50. Kita coba simpan dan berhasil. Oke, untuk selanjutnya bagian jawaban. Nah, untuk bagian jawaban masuk ke pilihan jawaban. Nah, seperti biasa function index terdapat di view m underscore view jawaban get all dengan konten view pilihan jawaban. Kemudian untuk view-nya kita masuk ke view utama. Kita coba cari codingan untuk bagian m view jawaban. Ini adalah file yang dipanggil di tampilan awal. Kemudian kontennya untuk bagian view-nya masuk ke pilihan jawaban. View utama seperti biasa. Nah, untuk dan untuk bagian penambahan data seperti biasa, seperti penambahan data. Seperti biasa masuk ke bagian view pilihan view field jawaban underscore from.php. Nah, ini form yang harus diisi atau kita menambahkan. Kita coba tambahkan. Ini adalah form yang harus diisi sesuai yang kita tentukan dari awal. Nah, ID soal 1 jawaban status oke. Kita coba simpan. Nah, di sini kan ada 2. Kita coba hapus yang 1. Ini sudah, ini untuk percobaan yang tadi sebelumnya udah saya coba. Nah, kita coba hapus 1. Apa berhasil atau tidak, kita coba hapus. Ternyata function delete-nya berhasil. Kita coba edit di bagian oke. Coba edit dengan kata benar. Coba simpan. Function update-nya berhasil. Kemudian masuk ke bagian Fracor. Seperti biasa, bagian Fracor. Kita masuk ke bagian fracor.php. Untuk tampilan awal seperti biasa, masuk ke mfracor, kemudian dengan function get all, dan untuk kontennya kita masuk ke view fracor. Ini adalah codingan untuk bagian view fracor.
Kemudian untuk bagian penambahan data atau tambah data bisa masuk ke view fragment .from.php. Nah, ini untuk form yang harus kita isi sesuai yang kita inputkan dari awal atau di bagian sini. Ini akan mengelot bagian view si formnya akan memanggil. Nah, kita coba isikan di bagian nama prakor, kita isikan Wildan. Untuk lokasi lantai 1 simpan. Nah, di sini berhasil untuk pemanggilan formnya. Kemudian kita coba function edit, kita coba lantai 1 nanti dengan tanpa lantai. Nah, untuk bagian editnya berhasil. Kemudian selanjutnya bagian ruangan seperti biasa. Bagian ruangan kita ambil di bagian ini. Untuk awal biasa function indexnya itu memanggil ruangan dengan function getAll, dimana di sini ada fungsi ruangannya. Ini adalah codingan untuk bagian function getAll-nya. Ini getAll, kemudian untuk bagian konten masuk ke bagian view ruangan, Nah, ini untuk bagian view ruangannya. Kemudian untuk bagian penambahan data itu masuk ke view ruangan underscore from.php. Nah, ini adalah codingan untuk bagian form atau bagian penambahan data. Kita langsung uji coba untuk bagian penambahan data. Di sini ada dua form, yaitu nama ruangan dan lokasi. Nama ruangan kelas untuk lokasi lantai 3. Kita coba simpan. Nah, ini untuk penambahan data atau pemanggilan formnya berhasil. Kita coba bagian edit atau update, kita ganti kelasnya dengan kelas B. Kita coba simpan. Nah, berhasil untuk pengupdatean data. Kemudian selanjutnya ke bagian sekolah. Seperti biasa, ini adalah tampilan bagian data bagian sekolah atau list. Nah, ini untuk bagian codingannya. Terus sekolah. Nah, ini seperti biasa untuk tampilan awal dengan menggunakan function index dengan sekolah, dengan function getAll, function sekolah. Ini untuk bagian sekolahnya. Nah, untuk kontennya di bagian view sekolah. Ini untuk bagian ini untuk view sekolahnya, dan ketika ingin menambahkan data ini masuk ke bagian from PHP-nya atau view sekolah underscore from.php. Ini untuk bagian codingan di bagian formnya, form yang harus ditambahkan. Ini adalah formnya. Kita coba tambahkan sekolah SMK 1. Untuk halaman kita coba ini. Kita coba simpan. Nah, ini berhasil. Kemudian edit, bagian edit ini SMK 2. Kita coba simpan. Nah,
selesai untuk bagiannya. Dan untuk selanjutnya di bagian siswa, ini seperti biasa untuk bagian list data siswa. Di sini kita coba langsung ke bagian codingnya. Nah, ini dihapus terus ya Pak, supaya nggak terlalu pusing melihatnya. Nah, ini untuk bagian tampilan awal seperti biasa, function index dengan mengeload m siswa dengan function getAll m siswa. Nah, ini untuk bagian pemodelan m siswa dengan getAll. Kemudian untuk kontennya biasa masuk ke bagian view siswa. Nah, ini untuk bagian view siswa, ini adalah codingan bagian view siswa. Kemudian untuk view utama biasa masuk ke bagian view utama. Ini untuk bagian view utamanya. Dan untuk function open form atau penambahan data seperti biasa masuk ke bagian view siswa form.php. Ini adalah codingan untuk bagian formnya. Kita coba tambahkan. Nah, ini mengeload ke bagian form penambahan data atau codingan data yang sudah saya jelaskan tadi. Kita masukkan ID-nya 4, nama siswa, wilayah, alamat, Cikarang, agama Islam. Kita coba tambahkan. Yang berhasil untuk penambahan data. Kemudian untuk edit, kita coba editnya ganti dengan 5. Nah, berhasil untuk bagian ini. Selanjutnya ke bagian soal atau data soal, list soal. Ini ada tampilan awalnya. Biasa masuk ke bagian coding. Seperti biasa bagian soal. Untuk bagian soal masuk ke bagian soal.php untuk bagian tampilan awal dengan function index. Kemudian mengeload m soal dengan function getAll, m soal. Untuk konten view soal, dan untuk bagian penambahan data itu masuk ke view soal form.php. Untuk view utamanya seperti biasa, ini untuk view utama. Kemudian ini untuk bagian function open formnya itu biasa. Ini akan mengeload ke bagian get by id, kemudian dengan mengeload view konten view soal from. Ini akan mengeload ini, memanggil data ini. Kemudian dengan mengeload view utama, ini untuk view utama. Nah, biasa ada function save yang dimana menginputkan dengan ID soal. Nah, di sini ada dua kondisi seperti yang tadi saya jelaskan awal. Ketika si ID-nya kosong, maka akan memanggil function save. Nah, apabila si ID-nya terisi,
maka akan memanggil function update dengan M soal, dimana di sini bagian function update. Nah, ini untuk bagian function save, ini function bagian update. Nah, seperti biasa function delete ada, dan memang ke bagian M soal ini untuk function delete nya. Kita coba tambahkan di ujian 2 isi soal bebas saja ya Pak. Nah, sini kita coba tambahkan. Nah, berhasil untuk bagian penambahan data atau bagian fungsi update. Kemudian kita coba edit lagi. Mohon maaf, untuk bagian function update itu masuk di bagian sini atau di bagian feature edit. Nah, kita ganti dengan 20 saja. Nah, ini function update-nya berhasil. Kemudian untuk data ujian, ini adalah tampilan awalnya seperti biasa atau list dari data ujiannya. Biasa masuk ke bagian codingannya. Ujian dengan ujian.php seperti biasa, function index untuk tampilan awal dengan mengeload m ujian dengan function getAll, m ujian dengan function getAll, kemudian dengan bagian kontennya dengan view ujian. Nah, dengan view ujian ini adalah script bagian view ujian, dan untuk view utama seperti biasa view utama ini untuk bagian view utama, dan untuk bagian tambah data itu masuk ke bagian view ujian underscore from.php. Ini adalah form yang harus ditambahkan. Seperti biasa di sini ada function from yang mengeload data di ujian from. Nah, ada function save seperti biasa. Ketika ID yang tidak terisi akan memanggil function save, dan untuk bagian ketika si ID-nya terisi akan memanggil function update dengan mengeload m ujian di sini. Update untuk function update ketika terisi si ID, dan untuk function save ketika si ID kosong. Kita coba langsung saja bagian penambahan data. Nama ujian BCD saja, untuk ID 1, untuk penambahan kita bebas saja masukkan. Untuk waktu kita coba bebas saja, untuk keterangan CBV. Kita coba save. Nah, untuk penambahan di bagian formnya berhasil. Kita coba function edit atau update. Kita coba nama ujiannya ganti dengan PFG, kemudian untuk keterangannya ABCD. Nah, sini berhasil untuk bagian edit atau update. Selanjutnya untuk bagian user, di sini terlihat tampilan awalnya atau listnya. Kita coba langsung saja ke bagian codingan.
Nah, sini kita hapus terlebih dahulu supaya tidak terlalu pusing. Nah, user, nah seperti biasa untuk tampilan awal memanggil function index dengan muser dengan function getAll, kemudian dengan konten view underscore user. Nah, ini untuk view underscore usernya. Kemudian seperti biasa view utama masuk ke bagian view utama. Ini view utamanya. Nah, mungkin untuk bagian user hanya seperti itu. Kita coba tambahkan untuk password 123 345 untuk level 1 saja kita save. Nah, ini sudah termasuk ke dalam list atau muncul list yang kita tambahkan di bagian form tadi. Kemudian kita edit kembali bagian levelnya, ganti dengan bagian level 5. Kita coba save atau simpan. Nah, ini berhasil ya untuk bagian update datanya. Nah, mohon maaf tadi terlewat untuk bagian formnya ini di sini nih. Untuk function formnya itu akan mengalot ke bagian user formnya atau seperti ini tampilan yang ditampilkan di bagian form usernya. Nah, ini untuk bagian scriptnya, mohon maaf tadi terlewat. Kita coba tambahkan lagi 6 dengan alpha 10. Sudah terdaftar ke dalam list, masuk. Kemudian berarti untuk bagian function si formnya jalan. Kemudian untuk edit seperti biasa isi ke 20. Coba simpan. Nah, berhasil. Nah, untuk bagian functionnya tadi sekaligusin saja di bagian akhir. Ini function delete atau untuk bagian scriptnya. Nah, ini function delete dengan mengelot di bagian si usernya atau function delete. Kita coba saja semua. Nah, berhasil. 2 bagian user, untuk bagian data ujian berhasil, untuk bagian data soal berhasil, siswa kita coba berhasil, sekolah berhasil, ruangan berhasil, faktor berhasil, jawaban berhasil, kemudian nilai juga berhasil, novel, komputer, kelas, jurusan, guru. Nah, di sini berarti untuk bagian si function delete-nya berhasil ya. Berhasil. Mungkin sekian pemaparan tugas remedial dari saya, William Taudin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.